Cinta Pertama Sang CEO. Bab 260. Aku diminta ke rumah besok. Katanya, kalau mau kembali pada Alana harus minta restu. Alben terkekeh. Tapi, dia tidak menghajarmu, kan? Soal itu. Sudahlah, aku tahu. Kalau begitu, kita harus persiapkan semua dari sekarang. Terima kasih, Om. Aku akan merepotkan. Sama sekali tidak. Syukurlah kalau kamu dan Bara bisa berdamai setelah semua yang terjadi. Tidak mudah melewati semuanya. Semoga kedepannya lebih baik. Kamu dan Alana bisa membangun kembali rumah kalian yang hampir runtuh. Rasanya, aku malu setelah semua yang kulakukan pada Alana. Perbaikilah. Kamu masih punya kesempatan. Asal bisa kuat menghadapi mertuamu yang kadang lebih senang menggunakan otot. Arvin mengangguk sambil tersenyum. Ketika akan beranjak, langkahnya terhenti oleh suara kecil yang muncul dari belakang. Papa, panggilan itu terus berulang, membuatnya menoleh seketika. Arlan kecil berjalan pelan sambil menunjuk ke arahnya. Tersenyum, menampakkan gigi mungilnya yang belum tumbuh sempurna. Papa. Napas Arvin seperti tertahan di tenggorokan. Ia menatap anak lelaki yang berjalan ke arahnya dengan mata berkaca-kaca. Melangkah mendekat, lalu berjongkok di hadapannya. Merentangkan tangan dan menyambut tubuh kecil itu. Mendekapnya erat. Anakku. 2. Alana baru saja melangkah turun dari mobil. Saat pintu rumah terbuka, Mia langsung menyambutnya. Tak banyak bicara, ibunya itu langsung memeluk, melepas segala rasa khawatir yang sempat memenuhi dadanya. Bahkan, sejak semalam ia sulit tidur dan hanya terus menangis memikirkan Alana dan juga Arvin. Ya Allah, Nak. Semalam kamu dari mana saja? Ayahmu mencarimu kemana-mana. Maaf, Bu. Aku cuma butuh waktu untuk memikirkan semua. Aku bikin ibu khawatir. Ya sudah, gak apa-apa. Yang penting kamu dan Arvin baik-baik saja. Ia kembali memeluk. Berseru penuh syukur. Di ambang pintu, Bara berdiri dengan tangan disilangkan di dada. Matanya menatap Alana dari atas sampai ke bawah, seperti sedang memikirkan sesuatu. Ya, tentu saja. Mereka berdua baik-baik saja. Padahal semalaman kami keliling kota mencari. Lalu, setelah itu ke rumah sakit untuk melihat jenazah dan menangis di sana. Tapi, orang yang kita tangisi malah berduaan dan kedapatan. Ayah, aku dan Mas Arvin gak ngapa-ngapain semalam. Potong Alana cepat, sebelum Bara berbicara lebih banyak. Oh ya. Bara menatap curiga. Sedikit mengintimidasi. Kalau memang gak ngapa-ngapain, kenapa kamu cuma pakai selimut dan Arvin cuma pakai B0 Sepasang mata Mia membulat mendengar ucapan suaminya. Kedua tangan nyaris menyutup mulut. Ia menatap Alana yang wajahnya berubah merah dalam hitungan detik. Karena aku basah kuyup dan kedinginan. Masa harus tidur pakai baju basah? Kamu kan bisa pakai baju Arvin. Seperti sekarang. Bara melirik Alana yang saat ini masih memakai pakaian milik Arvin. Semalam aku udah pakai baju Mas Arvin tapi kulitku gatal-gatal karena kemejanya lama gak terpakai di lemari. Gak bisa tidur, makanya dilepas lagi. Bibir Alana mengerucut, ia menggulung ujung lengan sampai ke batas sikut dan menunjukkan kepada Mia. Bu, lihat aja, kulit aku merah-merah karena gatal pakai baju Mas Arvin semalam. Ini juga leher, perut, kaki merah semua. Sekarang juga masih gatal-gatal.
Ayah ini mikirnya kejauhan. Sebenarnya, tadi Arvin mau menjelaskan sesuatu, tetapi setiap ucapan lelaki itu selalu dipotong oleh Bara. Ya tetap saja, kalian tidur di tempat yang sama. Di rumah itu kan cuma ada satu kamar, sambar Alana. Melihat situasi ini, Mia pun segera membuka suara. Tapi, mereka masih suami istri kan, Mas? Aku rasa kalaupun terjadi sesuatu di antara mereka, ya gak apa-apa. Yakin belum jatuh talak? Kata Bara sedikit menekan. Arvin pernah mengusir Alana dari rumah dan memintanya menjauh dari hidupnya. Bagaimana kalau di dalam kalimatnya ada kata yang menjurus pada jatuhnya talak? Alana dan Mia terdiam. Sudahlah, gak usah bahas lagi. Bara menarik napas dalam-dalam. Karena pertimbangan hal itu, makanya aku minta dia datang untuk meminta Alana secara baik-baik padaku. Kalau perlu, mereka harus ijab ulang. Aku gak mau sembarangan untuk hal seperti ini. Oke. Aku mengerti, Mas. Mia mengangguk setuju. Ia lantas melirik Alana yang sedang menggaruk lengannya sampai terlihat kemerahan. Ayo, nak. Mandi dan ganti baju, biar gatalnya hilang. 3. Setelah Mia membawa Alana ke kamar, Bara memilih duduk di sofa ruang keluarga. Menyandarkan punggungnya yang lelah. Semalaman belum tidur membuatnya lelah dan mengantuk. Ayah. Belum juga terpejam, panggilan Alea terdengar. Membuat Bara membuka mata dan menoleh. Ya Alap, belum juga tidur, gerutunya pelan. Alana mana? Ada di kamar dengan ibumu. Bernapas lega, Alea berlari cepat menjejaki tangga menuju lantai atas. Sementara di ambang pintu, Boy menyusul dengan menggendong Sasi. Anak perempuan 3 tahun itu mendekat dengan wajah menggemaskan. Langsung memeluk lutut sang opa. Jangan berisik ya, nak. Opa lagi capek. Gak bisa main dulu, ucap Boy, setelah melihat raut wajah ayah. Mertua. Opa Atit? Tanya Sasi, dengan pengucapan belum sempurna. Iya, nak. Opa lagi sakit. Makin tua makin banyak cobaan. Alhamdulillah, ucap Sasi polos, membuat Bara menendelik. Sementara Boy mengatupkan bibir. Menahan tawa. Ya salam. Anak ini, nyebelinnya ikut Opa Alben banget, gerutu Bara. Pagi berikutnya suasana rumah tampak tenang. Beberapa mobil baru saja memasuki halaman rumah Bara. Salah satu mobil diisi oleh Arvin yang hari itu didamping oleh Alben dan Kalika, juga Sisil dan Juno. Meski sudah paripurna dengan pakaian rapi, tetapi sorot matanya tak dapat berbohong. Ia gugup, bahkan tegang. Ternyata begini rasanya melamar orang, bisiknya kepada Boy. Ya, lebih tegang dari sidang skripsi. Kamu tahu, lamaran pertamaku untuk Alea malah ditolak ayah bro. Hah. Mata Arvin membulat penuh. Terus, lamaran kedua baru diterima. Arvin mengangguk. La menatap ke arah pintu rumah, di mana Bara dan beberapa orang menyambut di ambang pintu. Suasana tidak begitu ramai. Hanya beberapa keluarga terdekat yang hadir. Arvin menatap dalam-dalam, lalu membungkuk sedikit memberi salam penuh hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bara singkat, tetapi dengan nada lebih lunak dibanding biasanya. Ia lantas mempersilahkan mereka masuk ke ruang keluarga. Arvin duduk bersila di atas karpet yang digelar membentang sepanjang ruang keluarga. Diapit oleh Alben di sisi kanan dan Juno di sisi kiri. Di depan mereka membentang sajadah kecil dengan Al-Quran di atas nampan beludru merah. Mata Arvin memandang ke sekitar. Di antara beberapa orang yang hadir,
terlihat Ustaz Syam yang duduk di hadapannya. Bismillah, gumam Arvin pelan, hampir tak terdengar, seperti sedang menenangkan dirinya sendiri. Bara pun menjelaskan tentang keraguannya atas status pernikahan putrinya. Apakah masih terbilang pasang suami istri menurut agama atau sudah jatuh talak? Mengingat masalah berat selama 2 tahun belakangan ini. 4. Ustaz Syam memulai dengan nasihat singkat, lalu menjelaskan tentang kedudukan talak. Talak itu tergantung pada niat sang suami saat mengucapkannya. Walaupun dia tidak menggambarkan secara jelas bahwa dia menjatuhkan talak, tetapi jika niatnya adalah jelas untuk menceraikan, maka jatuhlah talak. Arvin menunduk. Air matanya jatuh begitu saja. Setiap kali mengingat masa lalu, dadanya dipenuhi sesak. Tangisan melolong Alana meminta ampun masih terngiang di telinga, menciptakan rasa seperti disayat yang teramat dalam. Bahkan, ia merasa hukuman bara selama 1 ini belum cukup untuk menebus semua rasa sakit Alana. Saya, waktu itu dalam keadaan marah dan kalut. Saya tidak berpikir jernih dan malah menyakiti hati dan badan istri saya. Saya benar-benar menyesal. Suaranya lirih, gemetar. Alana yang mendengar dari kamar menyeka air mata. Sementara bara menunduk dalam diam. Ia menarik napas dalam-dalam. Tatapannya terfokus pada Arvin yang dipenuhi penyesalan. Om, Ibu, ampuni saya. Apapun hukuman yang diberikan kepada saya akan terima. Hari ini saya, dengan segala kekurangan dalam diri saya, datang untuk memohon kebaikan, memohon kemurahan hati dan meminta restu agar istri saya, Alana, kembali kepada saya dan memulai kembali hubungan yang pernah terputus. 5. Suasana haru mengisi seluruh ruangan. Abah, pernikahan kami sebelumnya diawali dengan terpaksa, tidak ada keikhlasan di dalamnya. Selama menikah, saya selalu menyakiti hati istri saya dan tidak pernah memberinya nafkah yang cukup. Saya takut kalau perbuatan atau ucapan buruk saya telah menyebabkan jatuhnya talak. Karena itu, saya ingin melakukan ijab ulang untuk melunturkan keraguan di hati saya, sekaligus mensucikan kembali pernikahan kami. Ustaz Syam mengangguk dan mengulas senyum. Bagaimana Pak Bara? Bara menatap Arvin tegas. Hanya putriku yang berhak menjawabnya karena dialah yang akan menjalani. Jawabanku nanti, tergantung pada Alana. Kalau begitu, bisakah yang bersangkutan dihadirkan di ruangan ini? Juno membuka suara. Tentu saja. Akan lebih baik kalau keduanya ada di tempat yang sama, tutur Bara. Lalu, memberi isyarat kepada Alea untuk memanggil Alana. Alea pun bergerak cepat. Dan tanpa menunggu lama, Alana keluar kamar dengan diapit oleh ibu dan kakak kembarnya. Sejenak, perhatian semua orang tertuju pada Alana. Sampai akhirnya, ia duduk di belakang. Di barisan para wanita, suasana kembali tenang. Tidak ada yang berbicara kecuali Abah. Ananda Alana Putri Gumaisya, bersediakah kamu menerima permintaan saudara Aksel Aditama Wijaya untuk mengulang akad pernikahan dengan tujuan mensucikan kembali pernikahan? Alana menunduk. Seluruh tubuhnya terasa tegang. Tetapi, kemudian ia mengangkat sedikit wajahnya. Saya ikut apa kata ayah saya, Abah. Meski matanya tampak berkaca-kaca, senyum tipis terbit di sudut bibir Bara. Tangannya mengulur, menepuk bahu Arvin yang duduk di hadapannya. Aku merestuimu, Nak. Semoga kejadian lalu menjadi pengingat untukmu, untukku, dan juga untuk putriku. Menjadi cermin yang bisa mengingatkan dalam setiap tindakan. Agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Anakku mungkin tidak sempurna. Ada banyak kekurangan dalam dirinya. Tapi,
Semoga kekurangannya itu bisa menjadi ladang pahala untukmu, dan semoga bahumu selalu dikuatkan untuk melindunginya. Amin. Terima kasih, Om. Arvin bersuara lirih, tak kuasa membendung luapan air mata. Ruangan itu pun kembali dipenuhi suasana haru. Juno memberikan sapu tangan miliknya setelah melihat sang adik ipar berlinang air mata. Kalau begitu, ijab ulang bisa dilakukan untuk memperbarui niat dan memperkuat ikatan. Menenangkan hati kedua belah pihak. Semua orang memberi dukungan. Sebelum itu, izinkan saya bertanya kepada Nak Alana, adakah permintaan berupa mahar yang harus diberikan pihak laki-laki? Tanya sang ustaz. Kali ini Alana menjawab dengan tenang. Apa saja yang tidak memberatkan dia, Abah? Kalau dari Pak Bara, apa ada permintaan? Bara mengulas senyum, kemudian menatap Arvin. Apa yang bisa kamu berikan kepada putriku sebagai mahar? Sejenak, Arvin terdiam. Butuh 2 menit baginya untuk kembali menjawab. 6. Sejujurnya, saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Om. Saya hanya punya diri saya sendiri. Karena semua aset dan milik saya yang memiliki nilai, sudah saya alihkan atas nama istri dan anak saya. Juno dan Boy yang duduk di samping mengatupkan bibir, menahan tawa. Sementara Bara menarik napas pelan. Arvin kembali bersuara. Tapi, saya masih punya perhiasan emas peninggalan orang tua saya. Ada juga, uang tunai di dompet. Ia melirik Sisil yang membawa sebuah kotak berisi perhiasan peninggalan orang tua mereka. Kemudian menarik dompet dan mengeluarkan uang tunai yang ada di sana. Lumayan, ada 700.000 rupiah. Setidaknya tidak terlalu memalukan. Bara mengulas senyum. Hampir tertawa tetapi ia tahan. Apalagi setelah melihat wajah Arvin yang berubah panik saat ditanya soal mahar. Bagaimana, Nak Alana, ridokah dengan mahar ini? Alana yang gugup di belakang mengangguk pelan. Insya Allah, saya ridho, Abah. Alhamdulillah, sahut semua orang yang ada di ruangan itu. Sebaik-baiknya mahar adalah yang sesuai dengan kemampuan suami dan diterima oleh istri. Mahar tidak harus mahal dan mewah, tetapi yang terpenting ada keikhlasan dan kesungguhan suami yang memberikan mahar kepada istri, jelale Ustaz Syam. Kalau begitu, sudah bisa dimulai. Silahkan, Pak Ustaz, jawab Bara. Ustaz Syam kemudian mempersilahkan seorang wali hakim yang sudah ditunjuk sebagai wali nikah untuk Alana. Bara duduk tepat di sampingnya. Semua hening, tegang dan mendebarkan. Bahkan angin pun seperti ikut berhenti. Semua berfokus kepada Arvin yang duduk menjabat erat tangan sang wali hakim. Saat lelaki itu mengucapkan ijab atas nama Alana Putri Gumaisya, lalu disambut kabul oleh Arvin dengan suara yang lantang sampai terdengar oleh semua saksi. Kabiltu nikahan wa zawajahali nafsi bimahrin mazukrin halan. Sah. Suara Sasi lebih dulu berkumandang penuh semangat. Diikuti dengan suara para saksi dengan serempak. Sah, sah, sah. Suara takbir dan ucapan hamdalah terdengar lirih bersamaan. Selamat, semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Makasih, Om. Alben menepuk pundak Arvin, sementara Juno tersenyum di sisinya. Sementara Bara menghela napas panjang, seolah baru saja melepas beban besar yang selama ini menghimpit dada. Alhamdulillah. Arvin maju sedikit, menyalami Bara dengan penuh hormat. Mulai sekarang, anakku Alana sudah menjadi tanggung jawabmu, milikmu sepenuhnya. Semoga kalian selalu sabar menjalani setiap ujian yang datang. Saling melengkapi dan menerima kekurangan, dan menjadi lebih baik dibanding para orang tua kalian. Amin.
Terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Insya Allah, saya akan menjaga Alana dengan sepenuh hati, Om. Om. Mata Bara mendelik. Kepalan tangan mendarat tepat di bahu lelaki itu. Tidak keras, tetapi sanggup membuatnya meringis. 7. Arvin nyengir kuda. Memang boleh panggil ayah. Panggil Om sekali lagi, kuhajar kamu sampai patah tulang. Baik, Om. Maksudnya, ayah. La menunduk sambil menggaruk kepala. Matanya sesekali tertuju kepada Alana yang masih duduk di belakang. Mia menggandeng tangan Alana, membawanya menuju tempat Arvin berdiri. Alana yang merasa gugup melangkah pelan. Setelah semua yang mereka lewati, inilah momen yang seperti tak akan pernah datang dan sekarang benar-benar ada di hadapan mereka. Saat telah berhadapan, mata mereka saling menatap, penuh perasaan yang tak terucap. Alana lalu menunduk perlahan, mencium punggung tangan Arvin dengan penuh taksim. Sebuah simbol ketundukan dan kasih sayang yang dalam kepada suaminya. Arvin yang sama gugupnya tertegun. Tangannya sedikit gemetar saat menggenggam jemari Alana yang halus. Sesaat kemudian, ia bergerak maju, seolah ingin membalas dengan kecupan di kening wanita itu, tapi pandangannya terhenti. Dari sudut mata, ia bisa melihat Bara duduk di belakang. Seperti sedang menunggu sesuatu. Leher Arvin seketika kaku. Dengan suara sangat pelan, hanya cukup didengar Alana, ia berbisik, "Maaf ya, cium kening di kamar aja. Kalau di sini, bisa-bisa aku disembeli ayahmu pakai golok pusaka." Alana nyaris tertawa, tapi buru-buru menutup mulutnya, wajah pun berubah merah padam. 8. Arvin berdiri dalam lingkaran ucapan selamat yang tak henti mengalir. Senyumnya belum surut sejak ijab kabul tadi. Ia menyalami satu persatu kerabat yang hadir. Terutama keluarga Darmawan yang bukan hanya menerima dirinya kembali, tetapi juga menjaga bagian paling berharga dalam hidupnya selama setahun terakhir, Arlan. Matanya mulai berkaca-kaca saat melihat Alben berdiri di kejauhan, menggendong Arlan kecil yang tertawa. Riang. Sudut hatinya berseru penuh syukur. Merasa beruntung Arlan dirawat dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Seperti yang ia lihat sekarang, Arlan duduk di pangkuan Alben, sedang bermain dengan mobil-mobilan kecil. Saat Arvin mendekat, Arlan menoleh. Wajah kecil itu seolah mengenali lebih cepat, seperti ada magnet yang menarik jiwanya pada sosok di depannya. "Papa!" La berseru penuh semangat dengan jari telunjuk mengarah kepada Arvin. Dan Alben, ia langsung berdiri dan tersenyum memeluk anak lelaki itu. "Anakku, sudah saatnya kamu kembali ke pelukan orang tuamu yang sesungguhnya," ucapnya lembut, lalu menyerahkan tubuh kecil itu kepada Arvin. Tetapi, sebelum melepasnya, ia lebih dulu memeluk Arlan. Sangat erat, seakan tak rela melepas begitu saja. Arvin terdiam. Napasnya tercekat saat tangan mungil itu berpindah ke dadanya. Rasa hangat menjalar perlahan. Ada bagian dari jiwanya yang utuh kembali, menyatu dalam pelukannya. "Anakku, Arlanku." Ia mengecup wajah mungil itu, memeluk erat untuk melepas kerinduan. Lalu, kemudian menatap Alben. "Terima kasih, Om. Saya gak tahu lagi harus berterima kasih dengan cara apa. Alhamdulillah, selama setahun ini Arlan berada di tangan yang tepat, yang mungkin saya sendiri gak akan sebaik itu dalam merawatnya." Alben mengulas senyum dan menepuk bahu lelaki itu. "Kamu papanya. Kamu pasti akan menjaganya lebih baik. Tidak ada tempat yang lebih aman bagi seorang anak dibanding orang tuanya sendiri. Sekali lagi terima kasih, Om." "Sama-sama, Nak. Oh ya, semua keperluan Arlan sudah disiapkan. Pakaian dan lainnya ada di mobil.
Aku juga sudah siapkan rekaman video tumbuh kembang Arlan selama 1 tahun ini. Supaya kalian tidak melewatkan apapun. Kamu dan Alana bisa melihat semua kebiasaan kecilnya di sana. Tak ada satu kata pun yang bisa terucap oleh Arvin selain memeluk lelaki itu. Rasanya, ribuan ucapan terima kasih pun tidak akan cukup. Arlan kecil memandangi wajah sang papa tanpa berkedip. Jari-jari mungilnya menyentuh dagu Arvin, lalu menoleh ke arah lain. Di sana Alana berdiri mengenakan gamis berwarna pastel. "Mama." Arvin baru tersadar. Ia melirik ke arah yang ditunjuk Arlan. "Mau ke mama ya, nak?" Arlan hanya terus menunjuk ke arah Alana. Sampai saat Arvin membawanya ke sana. Dan, Alana terpaku mendengar panggilan kecil itu. Dunia seakan berhenti bergerak. Suara di sekelilingnya menghilang, menyisakan hanya detak jantungnya sendiri yang bergemuruh. Matanya tertuju ada anak lelaki kecil dalam pelukan suaminya. Dan detik itu juga jiwanya seperti ditarik mundur ke masa lalu. Mulai saat ia menatap 2 garis merah di alat tes kehamilan, di malam-malam ia menyentuh perut dalam kesendirian, berbicara dengan janin kecil yang 9 tumbuh di rahimnya. Anak yang ia kandung selama 9 bulan dengan penuh perjuangan, anak yang kelahirannya penuh perjuangan dan ia tinggalkan hanya dalam beberapa jam setelah kelahirannya, di tengah gelapnya malam. "Anakku." Air matanya berguguran. La melangkah mendekat, tangannya gemetar saat menyentuh tangan kecil yang terbuka padanya. Potongan wajah Arvin tercetak jelas di sana. Bentuk mata, garis hidung, bahkan senyum kecilnya. "Mama." "Dia mengenali aku." Alana kembali dibuat takjub. Bagaimana bisa Arlan mengenalinya sebagai ibunya? Sementara ia belum pernah merawatnya dan baru bertemu 2 hari lalu. Itu pun hanya beberapa menit. "Bukan hanya kamu, tapi kita berdua." Dia bisa mengenali orang tuanya. Bagaimana bisa? Alana memeluk tubuh kecil itu, semakin erat. Juga dengan air mata yang semakin deras mengalir. "Om Alben dan Tante Kalika selalu mengenalkan kita padanya. Katanya, supaya saat bertemu kita, dia gak merasa asing. Pertama kali bertemu denganku, dia memanggilku papa." Alana kembali terpukau. Ribuan rasa syukur terucap di hatinya. Arvin yang berdiri di hadapan mereka langsung memeluk keduanya, sambil mengecup kening Alana. "Maafkan aku untuk semua kesalahanku. Sungguh, aku merasa gak layak untuk kamu dan Arlan. Dengan tanganku sendiri, aku memaksamu meminum obat penggugur kandungan. Entah sebesar apa dosaku dalam catatan para malaikat." Alana menyeka air mata. Ia menatap suaminya yang juga berlinang air mata. "Aku tahu kamu melakukannya karena terhasut orang. Yang penting sekarang kita bertiga sudah bersama kembali. Adakah yang harus kulakukan untuk menebus semuanya? Apa kamu gak mau menghukumku untuk semua kesalahanku?" Alana menggeleng. La kembali berlabuh dalam pelukan Arvin. "Jangan diulangi lagi. Karena ayahku pasti bertindak lagi dan kita bisa repot." Arvin terkekeh. Ia peluk Alana sambil melirik mertuanya yang sedang berbicara dengan Yo dan Alben di sudut ruangan. "Sudah pelukannya, nanti bisa dilanjut di rumah," gurau Yo, membuat keduanya saling memberi jarak dan tersipu. Alana kembali memeluk tubuh mungil dalam gendongannya, seakan tak pernah cukup. "Alhamdulillah, ya Allah." Senja baru saja turun ketika Arvin membuka pintu rumahnya. Udara sore menyusup dari selatirai, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Di sampingnya, Alana menggendong Arlan yang tak berhenti menoleh ke sekeliling, seperti sedang menjelajahi dunia yang benar-benar baru baginya.
Rumah itu kini terasa berbeda. Tak lagi kosong. Tak lagi sepi. Akan ada tawa anak kecil, akan ada langkah-langkah kecil yang berlarian. Dan, akan ada dua pasang mata yang saling menatap dengan cinta di setiap harinya. Arvin menggenggam tangan Alana, mengajaknya masuk ke ruang tengah. "Duduk dulu," ujar Arvin. "Aku ingin menunjukkan sesuatu." "Apa, Mas?" Om Alben ngasih video Arlan mulai dari bayi sampai besar. "Ada di kotak itu," katanya, "biar kita gak ketinggalan dan tahu kebiasaan Arlan. Dari tadi aku gak sabar mau melihatnya." 10. La mengambil sebuah flash disk dari meja kerja dan menyambungkannya ke televisi. Layar menyala, menampilkan wajah mungil bayi laki-laki dalam balutan kain selimut biru bergambar gurita. Di sudut layar, tanggal dan jam muncul pertanda dokumentasi yang disimpan dengan penuh cinta.